gerakan itu, dan akhirnya kenapa saya mau menjadi ketua komik sebenarnya juga punya politis, ini istilahnya dalam tanda petik ya, tanda positifnya ya. Jadi saya sebenarnya punya niatan pengen ngajak ya, jadi kalau membuka lah, open mind. Kalau dikira mau menghimpun itu kok berat banget, kami nggak bisa memberikan apa-apa. Jadi kenapa saya mau menjadi ketua itu ya, niatannya saya pengen punya kenalan banyak, nanti ketika ada aktivitas atau kegiatan bisa mengajak, bro kamu bisa musik, kamu bisa dolanan listrik, itu kan enak. Jadi tapi nggak tahu seiring berjalan kan pasti ada sesuatu lah, atau mungkin dikira gimana, dikira dimanfaatkan atau apa, tapi entah itu omongan orang lain. Tapi niatan saya ya itu punya banyak teman buat aktivitas bareng. Tapi pernah gak Mas, ada tadi sempat ngomong ada sentilan-sentilan omongan-omongan gak enak perihal yang dilakukan Mas Naka, mungkin di komik atau di barang bukti teater tadi, luasnya di jarak dekat lah. Ada sentilan pernah dengar, bisa di-share sama teman-teman juga ya? Tentu pernah ya. Jadi kalau ada masalah, ada benturan, ada gesekan, biasa ya, biasa di semua komunitas. Biasa banget lah, komunitas ini kurang lebih dari 2. Kita pacaran saja misalnya berdua, berhubungan relasi laki-laki perempuan, suami istri pacaran itu sering ada masalah, apalagi komunitas. Itu bagi saya wajar. Ada hal kecil itu, misalnya sama pacar, saya nggak tahu kalau Mas Budi kan ya sering menjomblo kan ya lama kan. Aku udah lupa rasanya. Orang pernah sakit hati pasti kan. Jadi itu saja banyak persoalan, apalagi di komunitas. Kadang saya sama misalnya Mas Ian saja yang sama-sama, misalnya kalau boleh jadi kami berdua yang kali pertama mendirikan jarak dekat itu kan, dan Mas Ian sebagai, kami sebut sebagai direktur artistik itu, atau ketuanya atau apanya lah, pokoknya entah owner apalah, ketua. Jadi Mas Naka sebagai apa berarti? Katanya sih manajer program. Tapi apa ya kabehane, kadang ya angkat-angkat kan, kadang ya usung-usung barang, tapi ya tetap gawe program bro, nggak sembarangan. Jadi ya masih santai, karena jadi kami ya kayak kekeluargaan, saya sama Mas Ian, dia kakak kelas saya, di senior saya di teater kan, mau nggak mau tetap saya harus sebagai adik tetap kan. Jadi tapi itu pun kami sering kadang beda pendapat, jadi wajar. Sama halnya ketika jarak dekat menyelenggarakan Kendali Seni Kendal kan, pasti ada yang nggak suka, ada yang suka, itu wajar kan. Trouble, kacamatanya kan beda-beda. Tapi bagi saya ya saya anggap sederhana kan, ibaratnya yaitu aktivitas seni yang dikelola atau yang diikuti oleh berbagai kepala, 2 kepala saja sering perang kan, apalagi yang lain lebih itu kan. Satu komunitas saja sering perang, apalagi beberapa komunitas yang berbaur mengerjakan sesuatu bersama, pasti ada persoalan. Tapi bagi saya itu ya dinamika perjalanan ya berkesenian ya di Kendal sendiri, saya kira itulah Mas Budi. Tapi tujuan Kendali Seni Kendal sendiri menurut Mas Naka apa? Selain tadi Mas Naka pengen mengumpulkan lintas elemen seni tadi menjadi sebuah wadah, akhirnya ada show, ya akhirnya terbentuklah namanya Kendali Seni Kendal. Dari Mas Naka sendiri tujuannya Kendali Seni Kendal itu apa? Kendali Seni Kendal kan ini yang bikin nama Mas Naka juga loh. Ya kebetulan saya dikenal dengan beberapa teman di sekitar saya ya, jadi bukan teman luas di Kendal, tapi teman-teman sekitar itu sering mempercayakan nama-nama itu kepada saya. Dan kebetulan kalau boleh sombong ini kan, namanya itu bukan sering dibeli mahal, tapi dipercaya sama teman-teman. Sering menjadi solusi untuk mencari. Pernah menjadi teman yang lain, semisal teman sendiri yang pengen punya usaha atau sama Mas Naka itu apa? Contohnya apa? Usaha apa ya? Saya lali ya gue. Usaha atau anak atau apalagi? Sering itu nama ini kegiatan mungkin, atau itu program itu. Program yang paling sering. Kalau di jarak dekat saya buat semua nama program itu saya sendiri. Waktu itu Mas Ian itu koyok kiai, jadi dia duduk di rumah
saya datang karena tadi dia senior kan, dia memberi masukan itu kayak kiai menang wae. Mas iki ono program ini tak rentepe, jadi sono judulnya iki berapa program tahunan, bulanan sampai harian seperti yang saya lakukan di komik itu, karena bagi saya itu penting kan. Kayak tadi apa, Kendal Jagungan Musik itu ya. Nah, kayaknya saya, tapi mohon maaf kalau saya lupa. Tapi kalau Tapi kayaknya sih bener sih namanya. Mas Naka sukanya kan yang Ya. berbau-bau bahasa Indonesia, nggak suka berbau-bau luar. Kayak komik Castle School itu nggak mungkin. itu saya. Oh bener. Oh, iya, Berarti saya. mencoba apa masuk ke ranah apa Inggris-Inggrisan. Tapi nggak tahu kalau itu campur tangan teman-teman. Tapi saya ingat saya waktu itu memperjuangkan itu kayak di jarak dekat juga. Nah ini juga nama jarak dekat. Oh, Ini iya. nama simpel loh jarak dekat. Itu bukan kebetulan ya, saya dititipi untuk mencari nama itu dan dipakai kan. Kendali Seni Kendal. Oh iya, Akhirnya kan simpel. Terus Bareng Bukti. teater parade. Teater Parade ini yang paling panjang menurutku. Kenapa dibuat? Ayo tadi KSK aja belum dijawab. Tujuannya Mas Naka di KSK dulu lah. Kendali Seni Kendal pertama itu kami pikir sebagai gini. Jadi kalau kita sekolah kan ada rapotan di akhir tahun ya. Kelas. Rapot berarti ya. Jadi saya pikir sederhana, ini rapotan teman-teman yang mau terlibat di acara itu kan. Jadi entah waktu itu pertama kali kalau nggak salah yang terlibat itu hanya teman dari sastra, teater, film mungkin loh kalau saya. Ya karena itu masuk elemen Nah, seni juga. Film. Ya pokoknya Harusnya memang masuk juga. nah itu ya pengen bikin aktivitas bersama, dan tadi niatannya buat rapotan itu. Jadi misalnya selama setahun itu komunitas itu atau teman-teman seniman itu melakukan apa, nah itu nanti di situ kita tawarkan entah bukunya, entah karya musiknya, CD atau apa. Dari sastra ya, mungkin Hmm, komunitas sastra, Ya. musik, karya-karya dari komik mungkin ya, karena ada komunitasnya. dan ada Film tadi Ya. ada juga RKFK, diputer. Rumah Kreatif Film Kendal itu bukan Mas Naka yang bikin. Enggak, itu nama sendiri. Rumah Kreatif Film Kendal ya kurang juga sih, bukan karakternya. Jadi apa ya, ngajak proses bareng lah. Jadi itu kan lebih ibaratnya begini, kita makan sendiri di rumah ini kan dewean kan enak. Mungkin kamu yang paling sering merasakan masak dewe, pangan dewe, jomblo kan. Masa ini terus. Oh, iya. Jadi kan enak toh bro. Enak bro, aku seneng ramen kok. Nah, aku kan, nah sebenarnya kan aku berarti rada normal. Yang normal itu kalau bersama-sama kan pasti enak kan. Jadi mangan bareng itu kayak aktivitas, meskipun sing dipangan ra enak, mbok mangan kerikil, kecekan apa, kreweng, gendeng. Ya, bukan kerikilnya walaupun makannya gereh atau apa yang masih Ayo bisa ibaratnya dimakan kan ya. kayak barungan mangan geling bareng misalnya, nah bareng-bareng kan akan jadi enak toh. Itu kalau makan dhewe. Barungan sih makan jadi jitok ukai tok biasa. Jadi sederhana, kami sebenarnya nggak muluk-muluk, tapi mungkin Oh iya, terus ada lagi apa, Sanggar Kejeling juga ikut. oh itu nggak tahu yang Sanggar kedua Kejeling atau kan ketiga ya. ada Jaran Kepangnya juga itu ke KSK. Dan setahu juga Sanggar Kejeling selalu support sama KSK karena alasannya ya selain suka sama KSK ya menjadi wadah yang sangat baik menurutnya Sanggar Kejeling. Ya, pernah ngobrol tuh sama Pak Agus juga. Ini ya kalau saya boleh meluruskan, jadi sebenarnya aku nggak tahu kalau Mas Ian sendiri akan beda, nanti Mas Budi Coba nanti lain waktu lah. tanya lah. Ngobrol. Jadi saya nggak sepenuhnya bisa menjawab, tapi paling tidak meskipun semoga jawabannya sama kan, nah, beda ya. Ya nggak masalah. Mungkin ya ini kan fiktif Berarti belaka. nanti ada sesuatu kalau beda. Iya, wajar lah perbedaan. Kalau nggak beda ya wah aku udah ora iso klop kan. Jadi Bineka Tunggal Ika. iya, jadi kalau sederhana saya, dan mungkin saya pernah sampaikan ke teman-teman atau ke Mas Ian, jadi sebenarnya niatan kami sederhana. Kalau nggak tadi makan bareng ya niatan untuk buat rapotan biar selama setahun ini kita semedi di rumah, sing penyair, sing yang apa Musisi, film, musisi, anak band itu buat apa? rupa juga ada ya. Ada sebetulnya. Nah itu ayo acara bareng dan dikelola bareng. Bahkan kali pertama dan selanjutnya itu sering kami itu sebenarnya kayak modal itu nggak ada selain nekat itu.
dan itu sederhana bagi saya, tapi mungkin saya nggak tahu kalau teman di luar menganggap kendali seni kendal itu event yang gede. Bagi saya enggak, itu sederhana, dan kami juga nggak mulu-mulu. Ibaratnya pernah ada suatu ketika entah kendali seni kendal keberapa itu saya melihat ada yang tanya, kok mas kok nggak dapat undangan gitu. Padahal itu Berarti nunggu ya, ada yang nunggu. iya, ya positifnya wah ini acaranya ini ditunggu-tunggu. Positifnya. Tapi negatifnya saya kadang geram juga, jengkel. Kok menunggu diundang padahal itu sudah di-share di medsos. Semua medsos, Iya, bahkan kalau- medsosku sendiri aku Iya, share juga. saya punya admin pribadi 5 akun itu saya share semua. Lah kalau ada teman Admin tanya, pribadi siapa? Istri. istri yang ada saya sendiri aja. Jadi saya share semua, kok ada yang tanya, mas kok nggak diundang? Lah itu sudah di-share. Kalau kamu merasa diundang, lah kamu siapa kan? Kami juga bukan siapa-siapa kan? Jadi wis tak share kan. Jadi kenapa misalnya kalau kamu pengen kok nggak main ke misalnya akun-akun kami kan, Kendali Seni Kendal atau Jarak Dekat atau akunnya saya sendiri, pasti kan nge-share. Saya cobalah misalnya Mas Budi atau teman-teman lihat akun saya Setianaka Andrian itu isinya ya kegiatan seni ya, maksudnya komunitas. Semua grup yang bareng sama Mas Yes. Naka upload terus Upload sama. di grup WA saya. Tapi itu upload benar terus. juga sih. Itu terserah yang ada di dalam grupnya. Yang penting kita menawarkan. Ya kayak pedagang lah, kita menawarkan sesuatu. Kalau mau diklik diikuti ya terserah. Yang pasti kita pedagang kan menawarkan. Kalau mau dibeli silakan. Kalau enggak ya. Jadi sederhana, Monggo. jangankan akun komunitas saya yang saya kelola, misalnya akun saya sendiri, kalau teman-teman ada kegiatan seni mau di tag atau saya tahu itu pasti saya Welcome saya ya. repost, saya unggah, repost. Jadi meskipun akun pribadi loh ya, dikelola admin saya bilang, min repost lah itu. Jadi isinya itu nggak hanya foto saya. Orang kadang marah, kok isinya kok sembarangan, lah buat apa? Medsos loh. Apa bakal ditakok ke malaikat, medsos mau apa? Ini aku juga banyak pertanyaan juga soal kendali seni kendal. Aku kan ini menurut masyarakat nanti dibenarkan atau enggak ya. Ini aku sedikit cerita soal perjalananku kembali ke Kendal juga. Saat itu kan aku ketemu Mas Naka di Semarang, akhirnya berhenti karena aku kerja di IO, aku harus keluar sampai Jogja. Aku di Jogja, akhirnya Mas Naka nawari nih, karena Mas Naka tahu kegiatanku sebagai event organizer. Mosok, aku nawari. Nawari. Gue sing nawari, aku pengen apa tuh? Enggak, ini menurutku ya. Oh, iya. Tapi gak apa-apa di sana. Iya, menurutmu kayak mana? Gue itu nggak apa-apa, Bu. Beda kan tadi. Menurutmu aku nawari kono. Iya. Padahal menurutku gue sing nawari bro, ono acara opo? Ya, kalau dulu setahu aku cuek sama Kendal. Oh iya. Setahu aku cuek sama Kendal, terus akhirnya di sisi kerja pun aku bosan. Ada masa-masa jenuh lah. Nah, Mas Naka menawari nih, ayo kembali ke Kendal, sama yang dikatakan pas waktu Mas Ian pulang ke Kendal. Ya. Ayo bikin sesuatu yang ada di Kendal. Oke deh, kita bikin program. Jadilah ini Kendali Seni Kendal. Tapi yang pertama aku gak ikut, walaupun di situ aku ikut sebagai ikut ngasih ide sedikit-sedikit lah, sedikit-sedikit. Tapi akhirnya aku gak ikut yang pertama, karena aku masih terikat sama pekerjaanku yang di Jogja. Akhirnya yang di berikutnya yang kedua, nah ini aku kayak pulang, merasa berhutang menurutku. 2017. 2017. Ya. Aku merasa berhutang. Aku sudah keluar dari pekerjaanku, terus aku pulang, mau ngapain lagi ya? Diputus pacar di sana. Itu salah satunya Ya. kenapa aku pulang juga. Balik kampung. Terus 2017 itu kenapa harus diam toh, sama kayak Mas Naga, kenapa harus diam di rumah toh? Ya wis, karena kita punya ide, lakukan aja. Punya energi juga. Karena energi itu Senom. bisa nom, Radui gawean. dewe juga, Jomblo. main ngopo, Main akhirnya temu teman-teman, tumpah lah di situ ide-ide kreatif selama di KSK di 2017. Terus berjalan sampai 2018, 2019, dan menurutku sih Kendali Seni Kendal di selama 4 tahun itu yang menurutku paling mending itu ya di 2017.
karena ada kamu. Ya entah itu obrolan apa. Aku bisa apa berkata seperti itu karena aku punya pegangan influennya coba hampir sama kayak festival kesenian Jogja. Kita nggak bisa pungkiri lah Jogja seperti apa atmosfer seninya. Di situ ada Mas Jaduk, almarhum Mas Jaduk ya. Ada inilah musisi, ada Salon Seven, Endang Skanti dan apapun. Ini seperti itu. Lah Mas Naka sendiri melihat apa grafiknya? Kalau aku sendiri grafiknya Kendal 2017 sudah apa masuk ke kategori middle event karena aku orang event ya, middle event. Akan tetapi di 18 sama 19 malah downgrade, itu turun. Kalau bagi saya ya, aku tahun 2000 Kendali Seni Kendal 2016 dan sampai 2019 sebenarnya ya alhamdulillah saya mengikuti meskipun harus karena yang ontran-ontran atau yang bikin sebenarnya nggak itu juga. Jadi sampai 2019 itu saya terlibat, bahkan yang ini 2020 pun saya sudah ancang-ancang dari sekarang ya, terus terang ini saya bilang sama teman-teman kalau ada yang mendengar nanti, kalau misalnya enggak ya tutup telinga, enggak masalah. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita obrolan bebas lah. Oh, bebas. Sans bro. Open apa? Open mind. Open heart. Bukaan lah. Jadi saya merasa sebenarnya ya ada positif negatifnya. Kalau kamu bilang tadi 2017 paling keren karena saat ini baru sampai 2019 ya. Jadi masih bisa di apa evaluasi, bisa dinilai lah. Saya memandang bukan berarti keberhasilan suatu event itu enggak, tapi malah saya melihat ya positif negatifnya dari berbagai kegiatan itu, dari berbagai tahun yang terselenggara dari 2016 sampai 2019. Itu dari ke substansinya. Ya mungkin itu juga pertimbangan saya. Kalau yang terlibat juga mungkin ada positif negatifnya. Misalnya 2016 ketuanya Mas Hasif. Oh ya Pak Hasif. Iya apa guru ya. Saat ini baru nikah dia. Selamat. Nanti diwawancara itu. Jadi kalau omongan saya salah, pasti kalau ini salah. Jadi Mas Hasif Abdullah Mas Hasif di Kendal Sendal pertama 2016 tempatnya di depan BKR 2017 Ulin Bunga RKFK ya, itu di mana itu yang di Taman Gajah Mada Karangsari atau Karangtengah? Karangsari ya, Karangtengah Kaliwungu. Terus 2018 Kaliwungu, ketuanya Tanjung Alim, kecamatan itu di kecamatan Kaliwungu, dan 2019 kemarin Mas Bima. Jadi Mas Bima, Mas Tanjung rupa ya tadi ya, seni rupa. Aku terus terang begini, pernah jadi ini. Kalau Mas Bima apa posisinya? Dia dari PSK. Oh, ketua, sastra. Ya, sastra dan agak apa songkocah pelaut kan. Berarti kan udah beda-beda nih, dari Mas Hasif sendiri seniman. Mas Hasif ini seniman akeh, seni kabeh. Cenderung anak organisasi lah. Iya, tapi kalau aku di sekolah ya kok ini ngurusi cah teater, saya senengan, jadi mirip saya. Teater pernah ikut. Ya. Mungkin yang gantengnya gitu, urusan kemiripan banyak yang. Terus berlanjut yang kedua Mas Ulin film. Terus Mas Tanjung seni rupa. Mas Bima sastra. Mungkin dari basic mereka masing-masing akhirnya kan nuansanya bisa mereka. Ya. Jadi saya misalnya bukan melihat seperti kamu misalnya hasil akhir, itu malah melihat prosesnya. Pernah saya terus terang jujur agak bukan jengkel ya, kok bisa kayak gitu ya. Misalnya suatu ketika mungkin Mas Budi tahu ada teman yang oke kok apik sing wingi, saya nggak suka. Misalnya Mas Budi kok sebenarnya aku sering apa menilai itu. Meskipun aku sebenarnya yang ngerti apik tapi nggak harus dikeluarkan lah. Misalnya kamu tadi bilang apik 2017 ya, kok sing liyane kan mesake kan. Aku waktu itu bilang semua ini ada positif negatifnya, ini proses kok. Dan menurutku yang paling bagus itu yang belum kita laksanakan 2020 ini. Yang paling menarik, yang paling berkesan, yang belum kita lakukan. Kalau aku kembali lagi ke kacamata, aku udah menggarisbawahi tadi, aku dulu kerjanya di event organisasi. Ya. Karena aku kacamataku seperti ini. Mungkin Mas Naka
bicarain seperti itu. Kalau event organizer kan hasilnya apa itu harus bisa dinilai apapun lah. Makanya aku sama tamu dari situ. Ini harus apa? Berhasil. Grafiknya kalau bisa naik terus, jangan sampai turun. Mungkin dari kacamata Mas Maka kan kita beda-beda. Maka pengennya yang penting ini ada ya kategori berhasil kalau kita melakukan hal yang belum ada malah. Ya. Itu bagus juga karena kita punya persepsi masing-masing itu. Kayak kamu bilang tadi misalnya yang penting ada itu malah saya nggak sepakat. Sebenarnya nggak ada pun nggak masalah. Tapi kalau misalnya bisa ada, oke kan. Sampai misalnya ini loh, kendali seni kendal ya misalnya. Saya nggak pengen kok terlibat terus sebenarnya, jujur. Jadi suatu ketika saya pengen nggak terlibat. Kembali lagi kayak komik ya, regenerasi. Ya, dan ini loh, jadi yang pasti, ayo ini dipelihara bareng. Saya nggak mau misalnya terus menerus di situ, kerja di situ. Makanya saya mengajak teman, ayo kalau mereka sudah suka, boleh kok diberikan kamu asal nggak lari dari jalur kita. Misalnya jangan sampai ini menjadi sebuah kerja yang ditunggangi berbagai pihak, itu paling saya nggak bisa terima. Jadi apa itu yang menunggangi? ya misalnya ada orang yang punya kepentingan kok pengen memiliki atau pengen, itu saya paling nggak suka ya. Jadi nanti itu akan jadi persoalan besar di kemudian hari bagi saya. Saya nggak tahu Mas Ian atau kamu sendiri merasa seperti apa. Padahal kalau kita sudah masuk ke komunitas ya, karena ini ranahnya komunitas, masuk komunitas kan sebisa mungkin kita harus merasa memiliki. Tapi masyarakat kok malah beda. Jangan sampai ada rasa untuk memilikinya itu. Gini loh, jadi biarkan teman-teman itu memiliki, nggak masalah. Jadi sampai saya itu misalnya suatu ketika pengen lepas kok dari kendali seni kendal, dari jarak dekat itu. Tapi misalnya sederhananya ada nggak sih yang mau jatuh hati seperti saya atau teman lain yang seperti Mas Ian misalnya kan? Aku nggak masalah ini nanti dimiliki oleh siapapun, itu nggak masalah selagi itu masih sesuai niatan awal sejak 2016 itu. Kami pengen berjalan terus dan itu nggak ada sehingga sesuatu nggak enak, itu saya paling nggak senang. Kayak tadi, wah ini api ketua tahun ini atau saya nggak suka, karena saya pengennya itu karena mohon maaf ya mungkin pengaruh saya yang keseharian juga menjadi pengajar itu kan, saya berhadapan dengan anak muda itu, saya pengennya lebih pada proses itu. Berarti lebih ke apa prosesnya ya. Iya, jadi Mas Naka nilai. Misalnya gue yang kelas, gue pernah jadi guru juga kan, meskipun gurunya berapa tahun gue pernah jadi guru. Hampir 2 tahun bro. Gue jajal yang kelas, wah kayak sangar, gue koyok kayak lo, boleh ganteng pacarnya keh. Enggak pernah membanding-bandingkan. Tersakiti guys, siswa yang lain. Bener. Jadi kadang Kesang-kesang elek juga. makanya entah sekarang di sekolah masih ada ranking nggak sih peringkat itu? Masih. Nah itu sebenarnya saya nggak suka. Tapi nggak tahu nih karena tahun ini kayak apa. Kasihan, saya pernah mengalami di sekolah itu waktu SMA itu sering ranking 1, kalau nggak ranking 1 ranking 2. Saya sama Mas Ulum itu. Kami berdua itu kalau nggak 1, 2. Tapi dari bawah. Ini bicara soal ranking ya. Setahuku efek jadi ketua di Kendali Seni Kendal itu efeknya sangat bagus sekali. Aku karena melihat hasil lagi. Nah, kamu dari luar melihatnya. Pak Hasif akhirnya dia di organisasi apa berikutnya dan sampai sekarang beliau jadi pendamping desa. Itu salah satunya karena beliau mungkin pernah jadi ketua Kendali Seni Kendal. Tambah Ulin, kita tahu sendiri kan Ulin dulu seperti apa. Seperti apa? Ya, sepertinya mungkin belum terlalu tenar seperti sekarang lah di ranah film. Dan akhirnya Ulin menjadi ketua Kendali Seni Kendal yang kedua, KSK yang kedua. Ini sekarang sudah namanya melejit, laris kayak langsung kayak bom lah. Habis Kendali Seni Kendal langsung berlanjut ke Tanjung mungkin sebelum Kendali Seni Kendal dia udah punya nama, tapi setahuku namanya cuma di ranah seni rupa, dan seni rupa cuma di titik temu saat itu. Ya itu menurutmu ya. Kalau bagiku meskipun mungkin
ya memang mereka punya apa ya, bukan dari KSK. Kalau saya kira mungkin pendapatmu, saya beda lagi. Jadi memang sebelumnya mungkin mereka Tapi sudah memang efek kok sebelumnya Ya. mereka cuma di ranah itu. Tahu memang efek dari nggak KSK tahu ya juga. mungkin. Tapi saya kan mohon maaf melihatnya dari pusara yang paling dekat di sini. Oh kan. iya Mungkin iya. aku raiso dulu Enak nih. rambutku sendiri kan. Dari belakang harus ada teman lain, tapi Ini sambil tambahkan ya. oke. Ya mungkin boleh katamu itu, tapi teman lain nanti seperti apa, atau Ulin sendiri, saya kira Tanjung juga atau Bima kan. Jadi saya kira ya boleh kamu menganggap efek itu, malah saya bersyukur karena saya kira Nah, kita kan mikirnya Ya. positifnya. ya mungkin yang lebih pantas nanti ditanya orang lain lagi, atau mungkin Ke mereka lebih bersangkutan. Nah, kok ini Oke, imbasnya kapan-kapan. apa? Ya, kapan-kapan tahan. Nah, meskipun ya saya kira ya memang ya gawan bayi ya, memang mereka itu orang-orang kreatif. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya nggak mau menilai luweh api Hasif, luweh api Ulin atau api Siapa itu masih step lah. Kembali lagi saya nggak bisa menilai guru ya, meskipun ono nilainya, tapi nanti dulu ya pengajar megah dong. Sederhananya itu. Padahal di guru ngomong sembarangan nilainya. Jadi mereka punya positif dan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi saya kira saya pernah jengkel ketika tadi itu di orang mungkin lah apa meneh harus betul-betul mungkin di kalau di ranah lingkup kecil ini karena di share ini besar ya, tapi kalau ngobrol misalnya kita berdua suatu waktu gue bilang ke saya misalnya, wah ini gue api ini yang katanya ini nggak masalah, tapi itu di grup publik besar Lingkungan kita aja. Tapi kita kan bebas bro. Iya. Itu nggak ada apa Oke. rahasia. tapi Slow aja. itu Sans bro. jadi saya kira memang ya itulah kendali seni kendal. Jadi suatu ketika ya saya ingin memang semakin kesini kendali seni kendal semakin serius ya. Meskipun Serius dalam hal apa itu? maksudnya lebih dipersiapkan, lebih digarap apa sih yang mau disuarakan misalnya kan. Pertama kan hanya sekedar kumpul dulu kan. Kedua itu punya tagline kendal aku pulang. Ya ya. Setelah pulang itu mau apa? Oh ternyata di 2017 ada risetnya Pak Mus yang mengenai orang Kalang itu diangkat di situ, ada buku-buku Pak Mus. Situ mana buku-bukunya sudah jadi itu kan. Terus ada puisi-puisi yang merespon itu dari risetnya Pak Mus, sampai akhirnya pertunjukan juga mengarah ke situ kan. Jadi saya pengen selanjutnya itu ya lebih diawali, misalnya itu kan seringnya KSK kendali seni kendal itu akhir tahun kan. Jadi saya pengen sudah sejak awal tahun ini sudah dimulai kerjanya, dan kebetulan tahun 2020 ini ada tim kecil yang sudah mulai menggarap. Ya. Saya rahasiakan lah mau berbuat Jangan. apa. Kalau pengen Kalau mau di-share gak apa-apa sih. gabung tetap rahasia, ini tim kecil. Kalau mau gabung silakan, tapi kami juga enggak terus mengharap banyak. Yang pasti kalau dikatakan tadi kamu, oh ini wadah itu, ya ini boleh wadah, tapi kami nggak mau, sebenarnya nggak pengen ngeklaim. Tapi kadang orang-orang merasa diklaim itu kan berat. Persepsi orang masih. Nah, kan kadang itu yang mestinya saya menganggap, Kita anggap santai. saya misalnya menganggap sederhana, tapi kamu menafsir, wah ini dake-dake gitu Ya, kayak kacamata bukan kacamata IO ya. Jadi saya menganggap ini aktivitas sederhana kok, kamu mau ikut silahkan, enggak pun enggak masalah. Tadi mau bilang ini meh orang ono, sebenarnya saya enggak masalah kok, tapi Mas Ian enggak tahu kan. Mungkin di sini ada beberapa teman yang terlibat, jadi fine. Saya sering adu pendapat sama Mas Ian, ya wis kan sebatas proses kreatif, masuk baru terus meh sengit-sengitan ini mungkin kan. Ya gak masalah juga sih. Ya enggak masalah. Harus ada perbedaan juga. Tapi jadi saya pikir kalau orang merasa, oh kenapa saya nggak diundang, itu kadang iki wis di-share, ono kontak person, ada. Aku penasaran nih sopo sampai ngomong. Saya nggak mau Ojo, ya. bilang itu siapa, tapi mungkin ada teman-teman yang merasa, dan semoga ya ini jadi pembelajaran kita, jadi belak-belakan ya. Saya pengen acara ini, ayo yang kamu pengen terlibat, tapi jangan terus ngoyo, apalagi merasa diklaim dari kami kendali seni kendal ini loh.
saya pribadi misalnya Mas Ian saya nggak tahu kue melu apa orang itu ini nggak masalah, acara ini akan tetap jalan, ikut pun kami alhamdulillah. Misalnya sampai acara ini ada atau tidak itu saya itu nggak masalah, tapi nak iso ya ono kan. Betul, hampir sama kayak aku. Jadi sederhana kok. Kalau aku ini apa ngasih Kamu misalnya menurutku ya kacamata aku sendiri ya. menurutmu gimana kendali seni kendal? Kalau kita belum siap ya jangan dilakukan, Ya. jangan dipaksakan. Nanti efeknya nama yang kena. Iya. Hanya kendali seni kendal apa? Namanya value-nya itu turun Ya. Tapi ada juga teman yang pengen, wah sebenarnya penting ada kan kita ruangnya pakai kepala banyak ya, kepalanya banyak nggak bisa apa egois, tapi harusnya kan harus ada karena ini yang mewadahi jarak dekat, tetap jarak dekat mengerucut pintunya yang bisa ketuk palu tetap jarak dekat karena Misalnya, wadahnya jarak dekat ya. Ya itu mesti ada direkturnya. Misalnya sederhananya gini ya, 2020 misalnya ada kendali seni kendal, kok nanti ada orang yang atau teman yang terlibat kok pengen, wah ini kurang bagus, kurang gini, ayo kendali seni kendal 2020 yang revisi Yang komen-komen kemarin jak wae, Iya, ajak makanya. saja. Jadi saya malah Kalau tertarik 2020. sama komik itu. Kalau kamu pengen tahu, ayo terlibat. Betul. Nah wis bosen gue rumangsamu nih penak iki yo modal. Tapi kadang ada, kadang saya jengkel juga yang Seperti apa? misalnya ya di sini kan ya jenenge komunitas ya urunan lah. Maksudnya urunan itu saya urun tenaga, saya urun air minum atau iuran rokok, iuran apa itu wajar. Tapi setelah dikeluarkan kok dia merasa wah aku sudah gini kan itu saya jengkel lah. Kue ini ibaratnya kita di sini itu berkegiatan itu kan nggak memaksa. Kue duwe apa? Kue duwe apa? Ran duwe apa? Misalnya pacar ran duwe, mengenai apa? Misalnya kue ngasih gagasan, kehadiran, melu nge-share, melu nge-like atau nge-love itu sudah ke respon bagus bagi saya. Tapi sampai misalnya mengeluarkan tenaga, aku merasa saya dimanfaatkan. Padahal kan misalnya loh, kue rasa melu lo rak masalah. Mungkin banyak apa teman-teman yang lain ya. Aku kadang ya Atau sama denganku ya yang kurasakan. Kalau aku tidak sesuai konsep, loh, aku nggak akan, nggak ikut nggak apa-apa. bukannya nggak ikut, aku nggak Malas. akan serius. Ya wajar. Aku cuma ya kayak Dolanan wes, ya. cuma ikut saja. Ibaratnya setengah hati mencintai seseorang kan ikut Ya, ini. kita ikut saja. Padahal misal kita nggak suka nasi goreng gitu, tapi kita disediain nasi goreng pas kita bertamu. Ya udah kita ikuti aja. Jadi harapan saya pengen kendali Kalau kendali seni kendali ini yang apa ngalir, podo senengin lah. nah, Kesenian bro. kembali lagi. Aku gak seneng digawe misalnya saya pribadi digawe ruwet kudu begini, saya nggak senang. Saya ibaratnya saya bergerak dari seniman ini pengennya kan bebas loh, dan ini dengan penuh kebahagiaan. Ono elek api konco kita, tapi teman-teman kita itu, tapi jangan terus dilihat elek kabeh. Ya akan rampung-rampung. rampung-rampung. Kamu melihat saya, kalau melihat buruknya banyak, tapi kan ya ada baiknya juga kan. Jadi jangan sampai apa sekedar hitam putihnya saja terus merasa aku dihianati ya, paling gak seneng kayak gitu. Nah, kamu suka ikut. Ini saya tegaskan misalnya ini seperti yang sederhana yang tadi awal saya bilang, penyelenggaraan ini nggak muluk-muluk kok. Ibaratnya serawong lah, berkegiatan bareng, makan bareng. Keren, ada barbecue. Iya, saya sempat. Jadi ayolah kita santai wae kalau kamu punya apa. Tapi saya berharap kadang ya memang ketulusan orang dan keikhlasan kan orang iso diukur kan. Jadi kadang aku merasa dalam hati kok iki kok ono ya sing misalnya sudah memberi tapi besoknya lagi wah aku sudah gini-gini. Loh, padahal misalnya kamu sendiri aku yo podo nanti akan gelut toh. Misalnya aku bilang, "Bud, aku wis membantu ini, wis meluangkan waktu, aku membelikan kopi." Nah aku ngamuk ngono kan kowe mesti kurung kan jengkel. Ya rumah samu aku yo ngetokke iki. Akhirnya nggak akan selesai kan. Iya, selesai. Ini kembali lagi ke kategori ikhlas. Ikhlas kalau diomongkan ya udah jadi gak ikhlas. Ya wes, makanya aku ya wes. Aku ikhlas nih ngasih kamu kopi. Kalau seperti itu udah gak Iya, ikhlas. wes gue ngerti lah. Soal latar belakangnya kan pondok pesantren. Orang. Nah aku kan pondok
bambu kan. Ini oke lah, tujuannya Kendali Kendal udah jalan. Terus kita apalagi nih jarak dekat selain ada barang bukti teater tadi, terus ada lagi Kendali Seni Kendal, terus berlanjut apa lagi? Nah ini bocoran. Jadi karena saya yang memegang program yang sejak awal dan mungkin ada keterlibatan teman-teman, tapi sejak awal memang saya menamai itu dari jarak dekat. Saya beri nama Kendali Seni Kendal, itu nama dari saya juga yang usul dan diterima teman-teman. Program-program itu saya buat nama dengan barang bukti semua, karena saya berpikir wah ini akan menjadi barang bukti BB kami, barang bukti terus maling terus itu kan itu penting juga. Jadi misalnya barang bukti yang pertama itu barang bukti teater parade, barang bukti bangun kreativitas itu urusan workshop. Kalau teater parade tadi barang bukti teater parade untuk parade teater, yang bangun kreativitas itu untuk workshop, entah itu film, entah itu sastra, entah itu fotografi dan lain-lain, itu ada di program itu. Jadi ada barang bukti bangun kreativitas pertama, kedua, dan selanjutnya saya nggak hafal sampai sekarang itu berapa, bisa dilihat di jarakdekat.com. Terus lagi ada barang bukti apa ya Bu? Aku lalinan kalau bangun kreativitas, barang bukti teater, sastra. Orang sastra diskusi kan apa ya? Atau PSK sendiri yang bikin Mas Naga namanya? Enggak, Pelataran Sastra Kaliwungu. Itu Mas Ulun. Saya pernah membuatkan logo, tapi akhirnya logo itu diganti. Entah nggak suka atau kenapa, pokoknya ya saya mungkin ada pertimbangan voting atau apa kan nggak bisa ya, klaim. Wajar lah, mau bergerak maju maksudnya. Namanya juga komunitas berkembang kan, maksud logo sama terus di suatu ketika merasa nggak perlu atau mungkin ada yang berubah ya diganti. Iya, punya aku Kendal kota kita aja berubah. Evolusi lah. Jadi sederhana lah kayak PSK itu bukan, mungkin kerjanya sering terlibat bareng kan seperti beberapa kegiatan, tapi saya hanya membantu di logo itu pernah utama. Nah ini masuk ke ranah sastra. Ini yang paling menggembarkan dunia persastraan, bahkan ya dunia elemen seni yang lain. Mas Naga, Setia Naka Andrian akhirnya jadi bom di Kendal karena sampai ke Leiden, yaitu ke Eropa. Nah, ini bisa diceritakan ya Mas, gimana kok bisa sampai ke tahap itu? Sebenarnya menggemparkan sih enggak, itu itu menurut Mas Naga sendiri, tapi menurut kami sebagai orang awam ini sangat gempar karena sampai tembus Eropa. Kacamatamu saja, itu kacamatamu minnya tambah itu. Minus 1 amin, alam 1 tambah itu. Jadi menurutku sederhana, memang ya saya dalam hati sempat bersyukur dan merasa beruntung ya. Jadi ini seleksi sebenarnya, jadi teman-teman bisa ikut lah, banyak seleksi program-program yang menarik dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan yang saya ikuti itu, Kementerian Pendidikan yang programnya di Komite Buku Nasional. Jadi ada Presidensi Penulis Indonesia menerima lamaran, saya mengajukan itu setiap tahun. Jadi ada tahun ini sudah ke-5 atau ke-6 saya lupa. Jadi melamar, pengen melakukan apa, di mana, dipilih, entah di dalam negeri atau di luar. Yang menyeleksi ini kan kategori tingkat nasional ini ya? Oh iya, ini nasional. Jadi saya sempat pas ngirim itu awang-awangannya, sementing tabrak dhisik lah. Jadi saya kirim dulu, jadi berpikirnya misalnya nggak lolos tahun ini ya tahun depan, karena sebelumnya kan saya juga ikut yang residensi di 3T itu. Apa itu? Residensi ke daerah terluar, tertinggal. Bukan tertinggal ya, mungkin daerah terluar tadi. Ya, terluar, tertinggal juga emang 3T. Namanya 3T. Jadi itu programnya dari kementerian juga, tapi dari Badan Bahasa. Kalau tadi yang saya ke Leiden itu kan dari Komite Buku Nasional. Kalau yang di 3T itu dari Badan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu saya ikut malah sejak 2018 saya ngirim, baru lolos 2019.
ngirim kedua. Nah ini sama masih setahun. ya. Ya, dan ini juga sama 2019, cuman yang akhir tahun. Waktu itu kan puasa itu bulan apa saya lupa. 2019 juga yang 3T. Nah, kalau yang di Leiden itu yang residensi penulis Indonesia itu 2019 juga tahun bulannya Desember. Kok Desember tuh apa? Bukan November. Oktober sampai November. Sampai Desember 2 bulan. Pertengahan November, Desember. Jadi awalnya saya berpikir ikut dulu. Saya membayangkan kalau nggak lolos sekarang, tahun besok bisa lolos seperti yang saya ikuti di daerah tertinggal tadi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat itu. Jadi saya kedua baru lolos, tapi alhamdulillah yang ikut ini malah langsung lolos. Saya kaget kan waktu itu acara 17-an di kampung itu kan. Jadi ketika ada itu dapat kabar. Dapat bukan kabar ya, diunggah di website itu nama saya tercantum di situ dan saya lolos ya.